Wabah motor berbet di daerah Jawa Timur. Katanya wabah ini udah dari tanggal 24 Oktober 2025. Buat lu semua yang gak ngerti apa itu motor berbet atau kendaraan berbet, itu adalah sebuah kondisi dimana ketika lu ngegas kendaraan lu ya atau motor lu, itu kagak yang berasa full power, tapi cuma setengah-setengah. Kadang ada powernya, kadang kagak. Jadi waktu lu tarik full, deng gitu. Harusnya kan suaranya kan enak tuh, gereng 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 gereng. Nah kalau berbet itu, kalau lu gas full, itu suaranya cuma bet 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 bet. Nah, kalau misalnya berdasarkan beberapa orang-orang mekanik yang udah diwawancarai, itu mungkin sangat amat dipengaruhi dengan bahan bakar minyak yang mengisi kendaraannya. Maka akibatnya ya pembakarannya nggak sempurna. Dan di video ngopi kesempatan kita bakal sama-sama memperdalam tentang permasalahan ini, dari mana asal usulnya dan kemudian apakah ada pihak yang disalahkan, bagaimana tanggapan dari beberapa perusahaan-perusahaan terkait ya tentang hal ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Jadi kalau misalnya berdasarkan dari berita Detik Jatim dengan judul fakta-fakta teror wabah motor berbet massal di Jatim usai isi Pertalite, ini kejadian udah ada di tanggal 24 Oktober 2025. Mulainya dari sini katanya. Ya, di daerah Bojonegoro dan Tuban, terus kemudian menyebar di beberapa daerah-daerah Jawa Timur yang lain, ya kayak misalkan dari video ini dikasih tahu di daerah Jombang pun udah kena, di daerah Kediri pun udah kena, dan di beberapa daerah-daerah lain yang datanya udah diterima sama Pertamina. Dan bahkan saking besarnya masalah ini di daerah Jawa Timur, ya udah ada tanggapan langsung dari Menteri SDM yaitu Pak Bahlil dengan bilang kalau misalkan ada masyarakat yang kendaraan rusak bakal dibenerin sama Pertamina ya, biar Pertamina yang tanggung semuanya, katanya kayak gitu. Makanya Pertamina buat aduan ya, buat posko aduan yang sekarang udah diterima sampai 290 kendaraan yang katanya rusak dikaitkan dengan Pertalite, di mana 99%-nya itu motor. Jadi kalau misalnya berdasarkan tanggapan dari masyarakat di media sosial, banyak banget yang menganggap kalau misalkan ini tuh akibat campuran etanol. Ya, kalau misalnya lu lihat dari beberapa video-video ataupun beberapa berita, banyak banget masyarakat yang emang kendaraan mogok itu waktu dicek bensinnya sama mekaniknya nggak tahu kalau misalkan ada campuran lain selain ya bahan bakar minyak kayak Pertalite gitu. Kayak misalkan ada campuran alkoholnya atau bahkan ada campuran airnya sendiri. Dan gara-gara laporan ini, Pertamina gercep bekerja sama dengan polisi langsung nyidak beberapa SPBU yang terindikasi menjadi sumber masalah kenapa kendaraan-kendaraan masyarakat Jawa Timur itu pada mogok. Nah anehnya hasil dari sidaknya itu mereka justru tidak menemukan anomali. Ketika dicek gitu ya, ternyata bahan bakar minyaknya tetap nggak ada alkohol sama nggak ada airnya kata mereka. Ya. Jadi mereka sendiri pun secara tidak langsung lihat beberapa video ini bingung juga siapa dalangnya gitu loh. Gue bukan pengen jadi buzzer Pertamina gitu, jadi gue cuma pengen mencoba objektif lewat beberapa berita dan juga artikel yang udah gue baca ya. Mereka sendiri pun bahkan udah langsung ngebuka posko aduan dan siap menanggung 100% kendaraan-kendaraan yang terbukti kalau misalkan ini mungkin disebabkan gara-gara produk yang mereka buat. Dan udah ada respon positif juga dari YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dimana katanya ini adalah upaya bagus buat Pertamina hadapi kasus Pertalite di daerah Jawa Timur. Buat lo semua yang takut ini mungkin kejadian di daerah lo gitu, nggak usah khawatir. Berita ini rame cuman ada di daerah Jawa Timur, jadi gue masih belum dapat berita dari Jawa Tengah ataupun Jawa Barat sendiri apakah ada beberapa masyarakat yang kendaraannya kena berbet-berbet juga ya. Baru Jawa Timur doang yang banyak. Dan kebanyakan tuh katanya yang kena adalah kendaraan roda 2 atau motor yang menggunakan Pertalite. Ya, berdasarkan berita dari Detik Jatim dengan judul fakta-fakta teror wabah motor berbet massal di Jawa Timur usai isi Pertalite, dikasih tahu kalau misalkan ini pertama kali masalahnya atau wabahnya ditemukan di daerah Bojonegoro dan Tuban. Udah kayak virus ya, wabah. Jadi kendaraan itu awalnya dia tuh nggak bisa ngegas secara full, lama-lamaan mati kayak gitu coy. Terus ya udah deh ke bengkel, keluar duit lagi. Fenomena motor berbet pertama kali muncul di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Warga ramai-ramai membawa motornya ke bengkel dengan keluhan seragam usai mengisi Pertalite di SPBU setempat. Sejak Jumat tanggal 24 Oktober, sedikitnya saya menerima 45 unit motor dengan keluhan mesin tersendat. Gokil. Rezeki nomplok buat para mekanik dan juga yang buka bengkel di daerah Jawa Timur. Tarikan berat hingga busi cepat mati, kata Suliswanto, mekanik bengkel resmi di Bojonegoro. Kalau misalkan zaman dulu, ya itu juga sering sebenarnya ada fenomena motor atau mobil berbet-berbet. Karena emang SPBU resminya itu sedikit ya dulu itu, terus banyak mungkin beberapa penjual-penjual bensin yang ngoplos.
Jadinya bensin itu nggak pure. Sekarang aneh kalau misalkan banyak banget masyarakat yang mengeluhkan hal yang serupa, tapi katanya itu bensinnya dari SPBU resmi gitu. Terus dikasih tahu juga kalau misalkan ini diduga terkait Pertalite dari SPBU tertentu, di mana banyak motor yang bermasalah diketahui mengisi BBM Pertalite di SPBU wilayah kecamatan kota dan sekitarnya, di mana para mekanik melakukan pengurasan tangki dan pergantian busi agar performa motor kembali normal. Iya, jadi ironisnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cukup mudah sama mekaniknya. Ganti busi, kuras bensin ya, ganti bensin lebih bagus, udah kelar, kendaraan bisa bener lagi gitu. Apakah ini adalah takdir di mana perusahaan BBM swasta itu harus bener-bener dikasih lagi bensinnya biar seenggaknya itu kendaraannya pada healing. Ya kalau misalnya kata mekanik dibilang ya setelah diganti busi dan bahan bakarnya dikuras, performa motor kembali seperti semula. Tapi kalau masih pakai bensin yang sama ya berebet lagi. Ini kata salah satu mekanik yang namanya Sulis ya. Bahwa motor berebet meluas ke Sidoarjo. Jadi katanya fenomena serupa meluas hingga Sidoarjo. Dalam 3 hari terakhir ratusan motor masuk bengkel dengan keluhan sama, yakni berebet usai mengisi Pertalite. 3 hari ini banyak motor masuk dengan keluhan yang sama. Rata-rata Honda Beat keluaran 2020-an ke atas, sistem injeksi semua mengaku baru isi Pertalite. Tutur Firman, mekanik di kawasan Magersari Sidoarjo ini agak sedikit miris dan sedih di saat yang bersamaan. Maksudnya tuh kayak dalam momen dimana Pertamina sekarang sedang dibutuhkan ya menjadi toko sentral karena cuman Pertamina doang tempat kita bisa mengisi bahan bakar minyak ya. Ini merupakan momen yang sangat amat tepat untuk memperbaiki image gara-gara ya beberapa masa-masa sebelumnya yang sampai pada akhirnya mungkin orang-orang tuh kepercayaannya udah lebih ke perusahaan BBM swasta dibanding ke Pertamina sendiri. Waktu tinggal dia doang emang bisa menjadi tempat mengisi bahan bakar minyak, ada masalah kayak gini lagi gitu loh. Semoga bisa cepet diatasin ya kalau misalnya dari gue. Nah Lamongan juga kena, terus habis itu berdasarkan beberapa masyarakat ya yang emang kena peristiwa ini, katanya didugaan campuran etanol dan Pertalite. Dimana sejumlah mekanik menduga bahan bakar Pertalite yang beredar mengandung campuran etanol. Campuran ini diduga memicu gangguan pada sistem pembakar mesin, terutama pada motor injeksi. Gua nggak yang ahli di bidang metrologi ya, atau campuran-campuran BBM ini. Apakah adanya etanol bisa melarutkan beberapa zat-zat dalam bahan bakar minyak Pertalite ya? I don't know. Cuma jelas mungkin ada kaitan juga, ada juga tidak gitu. Silakan cari tahu sendiri ya buat lu semua yang pengen tahu lebih dalam lagi. Rata-rata motor yang mengisi Pertalite mengalami berebet dan kehilangan tenaga. Kalau misalnya dilihat dari beberapa kasus ya 290-an di mana rata-rata itu motor dan pakai Pertalite, harusnya udah ada ya sampel yang bisa langsung diuji gitu apakah ini cocok untuk dipakai sama kendaraan yang ada di negara kita atau kagak gitu. Kalau misalnya beneran ini gara-gara masalah Pertalite dan juga kesalahan dalam pembuatan bahan bakar minyaknya, ya jelas yang buat juga harus tanggung jawab gitu loh. SPBU akui ada keluhan dan laporkan ke pusat. Ini adalah berita yang di follow up di tanggal 31 Oktober 2025, katanya udah ada 290 aduan. Terus Pertalite disebut berbau lebih menyengat. Nah ya ini dari tanggal 24 Oktober katanya bensin Pertalite di daerah Jawa Timur itu baunya lebih nyengat dibandingin sebelumnya. Dan keterangan ini itu dikasih tahu sama petugas SPBU-nya sendiri gitu loh. Dia bilang ya, dia juga merasakan keanehan pada bahan bakar Pertalite. Yang mereka juga menyebut aroma bensin kini lebih menyengat dari biasanya, menimbulkan kecurigaan adanya perubahan komposisi. Ya. Sudah hampir seminggu bau Pertalite lebih menyengat dari biasanya, ungkap Musoli, petugas SPBU di Jalan Sunan Derajat. Nah ini makin menarik lagi ya. Terus kemudian udah ada keterangan langsung kalau misalnya polisi dan Pertamina turun tangan. Kayaknya ya sidaknya tuh nggak harus ke 1-2 doang, tapi bener-bener menyeluruh karena ya takutnya justru ini masalah bukan cuman di satu SPBU tapi emang keseluruhan produk gitu ya nggak sih. Nah kita bakal lihat bareng-bareng dulu bagaimana kelanjutan kabarnya ya berdasarkan berita dari Kompas TV Pontianak tanggal 30 Oktober 2025. Milik warga Kediri rusak mendadak. Ya ini di Kediri ya beritanya ya. Motor warga tiba-tiba rusak diduga usai diisi bahan bakar jenis Pertalite. Banyak ternyata. Wih, let's go. Rejik nomplok coy. Alhamdulillah. Motor yang mogok. Ya, tapi kasihan yang punya motor. Kalau misalnya hadirin terkena semua ya, emang ngerasain ini maaf ya. Kalau misalnya gue sering ngomong kayak gitu maaf banget. Semoga beneran ditanggung sama Pertamina. Ini dibawa ke bengkel karena mengalami kerusakan. Oh ini Scoopy ya. Salah satu warga menduga kerusakan motornya akibat diisi bahan bakar jenis Pertalite. Warga pun sempat mencium aroma Pertalite yang tidak biasa, yakni memiliki aroma alkohol. Nah ini menariknya di sini nih. Jadi setelah dikasih ya sesuatu sama mekaniknya,
Jadi kepisah tuh antara BBM sama cairan lain yang sus gitu, atau larutan lain yang sus nih. Yang bening ini nih katanya nih yang justru nyebabin masalahnya. Itu salah satu montir mengatakan kerusakan Anjir. serupa juga dialami 7 pengendara motor lain. Nah, interesting. Udah kayak minyak sama air ya, tidak bisa menyatu. Jadi Asik. sebelumnya saya ngisi bensin di sini jenis Adril Pertalite. warga. Gua rasa namanya bukan Adril sih. Ngasal doang itu kayaknya. Soalnya kan ada juga tuh berita yang namanya Agus, tiba-tiba di berita lain namanya Joni. Anjir beda-beda, men, lucu banget. Begitu keluar dari pom bensin, kendaraan tiba-tiba langsung mati, nggak bisa di starter. Oh, itu rese Saya banget dorong sih. sampai ke sini, ternyata yang rusak Bensinnya. plus pampersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Ya ini sangat amat merugikan banget sih, apalagi kalau misalnya lu ngendarain motor ya atau kendaraan lu waktu pengen berangkat kerja buru-buru tiba-tiba mogok gitu loh. Kesel banget pasti. Di kolom komentar udah pasti tahu lah siapa yang disalahin. Deng 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 deng. Lagi ya. Deng 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 deng. Yes. Kata Mas That's mekaniknya right. seperti itu. You know who to blame. Ditunjukkan memang karena baunya memang berbeda daripada yang biasanya. Baunya seperti apa Pak? Katanya Mas Anu, kalau saya nyium sendiri sih baunya memang berbeda, seperti apa ya, alkohol kayaknya. Oh, gua justru bahkan nggak tahu loh bau alkohol kayak gimana anjir. Cuman gua tahu bau orang yang sering minum alkohol. Karena emang di zaman-zaman kampus gue gitu, zaman-zaman kuliah gue tuh ada juga temen gue yang katanya sering minum dan emang baunya beda sendiri gitu. Tapi untuk bau alkohol sendiri gue masih belum ngerasain. Cukup hebat berarti ya beberapa pengemudi dari Jawa Timur tahu gitu perbedaan antara baunya bensin sama baunya alkohol. Kalau baunya bensin lo tau gak bang? Tau lah, enak. Tapi jangan ya, nggak boleh. Jangan kelamaan, nanti lo bisa mabok anjir. Tapi kemarin sekitar Iya, gue emang rada-rada aneh sih, kayak bau-bau borok tuh. Gue suka. Terus gue pengen ngajutin lagi bobo apa aja yang gue suka. 7 orang lah. Ya 7 kendaraannya seperti apa? Biasanya sering itu berebut, kadang getarian awal bisa, kadang ketika jalan tiba-tiba mati juga ada. Imagine kalau misalnya motor-motor kayak gini dibawa ke gunung lagi berebet-berebet, buset. Itu udah langsung turun aja Najwa Mijalik, hati-hati ya guys ya. Oke, intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan wabah motor berebet ini yang udah ada di tanggal 24 Oktober dan di tanggal 31 sepertinya nggak banyak yang ngeberitain ini, tapi orang-orang tuh pengen tahu aja gimana kelanjutannya. Soalnya ada beberapa kerabat mungkin emang kena permasalahan ini. Gimana teman kalian? Apakah ada di antara kalian semua yang emang ngalamin hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga masalahnya cepat selesai dan semoga ya pihak-pihak yang bertanggung jawab emang beneran harus bisa bertanggung jawab. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Bye-bye.